Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Budi Cahyono. Saya akan menerangkan tentang filsafat Ibnu Tufel. Ini dimulai dengan biografi Ibnu Tufel. Nama aslinya ialah Abu Bakar, akan tetapi ia lebih dikenal dengan Ibnu Tufel. Ia dilahirkan di Guadix, Provinsi Granada, Spanyol, pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Muwahhidun. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Muhammad ibnu Tufel. Jadi Ibnu Tufel ini sebenarnya adalah nama dari cicit beliau, bukan nama ayahnya. Sedangkan dalam bahasa Latin, Ibnu Tufel populer dengan sebutan Abu Bakar. Lanjutannya, jadi setelah beliau beranjak dewasa, Ibnu Tufel berguru kepada Ibnu Bajjah yang lahir pada tahun 1100 dan meninggal pada tahun 1138 Masehi. Beliau merupakan seorang ilmuwan besar pada zamannya yang memiliki banyak sekali keahlian. Berkat bimbingan sang gurunya yang multitalenta, Ibnu Tufel pun menjelma menjadi seorang ilmuwan besar. Pengetahuan dan karir Ibnu Tufel sangatlah luas sekali. Banyak sekali karya-karya beliau, mulai filsafat, matematika, kosmologi, kedokteran, dan sastra. Namun itu tidak membuat Ibnu Tufel merasa bangga akan karyanya tersebut. Karena pada zaman Ibnu Tufel, filsafat dan ilmu pengetahuan yang lain itu masih dalam satu rumpun ilmu yang sama. Jadi masih belum dikotak-kotak seperti zaman kita sekarang. Karya Ibnu Tufel. Jadi Ibnu Tufel ini lebih gemar untuk merenung daripada menulis. Karena itu tidak banyak karya yang bisa ditulis oleh beliau. Dan sedikit dari karyanya yang bisa sampai saat ini. Namun dalam beberapa buku biografi menyebutkan bahwa ia sempat menulis beberapa buku dalam beberapa bidang, baik filsafat, fisika, maupun kedokteran. Tetapi karangan tersebut hanya ada satu yang sampai pada kita dan bisa kita baca hingga sekarang, yaitu buku yang berjudul Hai Ibnu Yaskon, yang merupakan intisari pemikiran-pemikiran Ibnu Tufel dan telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Jadi buku Hai Ibnu Yaskon ini mirip sekali dengan novel yang menceritakan tentang Hai Ibnu Yaskon tentang pencarian Tuhan. Pemikiran filsafat Ibnu Tufel. Kekhasan pemikiran filosof Ibnu Tufel sebenarnya itu bukan terletak pada
karyanya, yaitu kisah fiksi Hai Ibnu Yaskon. Dalam kisah tersebut, dia menyatakan bahwa filsafat tentang alam semesta, Tuhan, agama, moral, maupun manusia itu sudah termasuk dalam novel yang ditulisnya. Karena dalam novel yang ditulisnya itu banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dengan cara membacanya. Di dalam novelnya, Ibnu Tufel juga mencoba untuk menjelaskan tentang kemampuan manusia untuk hidup sendiri dan mandiri, tanpa adanya bantuan bahasa, agama, budaya, dan tradisi yang mewarnainya. Artinya, semua hal yang disebutkan di atas itu tidak sepenuhnya selalu mempengaruhi perkembangan akal manusia. Dalam ceritanya, Hai Ibn Yaskon tersebut, Ibnu Tufel juga mencoba membuktikan kebenaran tesis kesatuan kebijaksanaan rasional dan mistis melalui kisah fiktif, bahwa manusia dengan segala kelemahannya dapat saja berkomunikasi dengan Tuhan, dengan kekuatan akalnya, filsafat maupun dengan kekuatan kalbunya, melalui jalan tasawuf. Seperti para filosof sebelumnya, Ibnu Tufel ini memulai filsafatnya dengan filsafat ketuhanan. Dalam membuktikan adanya Tuhan, Ibnu Tufel mengemukakan 3 argumen sebagai berikut. Pertama, argumen gerak. Jadi Ibnu Tufel ini menganggap bahwa penggerak pertama dari alam semesta ini adalah Tuhan. Karena alam semesta ini bisa bergerak dengan rotasinya, dengan aturannya, ini pasti ada yang menggerakkan, yaitu Tuhan. Kemudian argumen materi. Argumen materi ini menganggap bahwa semua benda itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Dan semua materi yang bisa kita lihat sekarang, yang bisa ditangkap oleh indrawi manusia, itu pasti memiliki wujud, dan yang menciptakan wujud tersebut pastilah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketiga, argumen al-ghoyat dan al-inayat al-ilahiyat. Jadi argumen ini menganggap bahwa setiap benda yang diciptakan Tuhan ini pasti memiliki tujuannya masing-masing. Tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Nah, karena alam semesta ini sangatlah luas dan setiap benda memiliki perannya masing-masing, sehingga alam semesta ini bisa terjadi keseimbangan. Hal inilah yang membuktikan tentang adanya Tuhan menurut Ibnu Tufel. Pemikiran filsafat jiwa Ibnu Tufel. Jiwa menurut Ibnu Tufel adalah makhluk yang tertinggi martabatnya. Manusia itu terdiri dari 2 unsur, yakni jasad dan roh. Dalam menjabarkan hal ini, Ibnu Tufel kemudian menganggap jiwa memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Ia membagi jiwa dalam 3 golongan. Pertama, jiwa yang selalu mengalami kematian jasad setelah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, jiwa yang selalu mengagumi dan mengenal kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingat kepadanya, maka jiwa seperti ini akan kekal dan dalam kebahagiaan sampai hari kiamat. Kedua, jiwa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala namun bermaksiat akan abadi dalam kesengsaraan. Ketiga, jiwa yang tidak mengenal Allah
selama hidupnya, maka akan berakhir seperti hewan. Pemikiran filsafat epistemologi Ibnu Tufail. Ibnu Tufail pernah mengatakan, akan tetapi tersirat dalam kisah novelnya yang berjudul Hai Ibnu Yatskon, bahwa makrifat itu dimulai dari panca indera. Hal ini karena makrifat ini adalah hal yang metafisis yang dapat diketahui dengan melalui akal dan intuisi. Makrifat dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memikirkan atau melakukan perenungan akal seperti yang dilakukan filosof muslim lainnya. Kedua, dengan cara tasawuf seperti yang dilakukan oleh kaum sufi. Dengan menggabungkan antara nalar dan intuisi, maka akan membentuk epistemologi yang diyakini oleh Ibnu Tufail. Menurut Ibnu Tufail, makrifat dengan tasawuf dapat dilakukan dengan cara melatih rohani dengan penuh sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Semakin tinggi latihan tersebut, maka semakin jelas dan akan semakin mengerti hakikat dari tabir yang ada di dunia ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.